Perkenalkan, nama saya Amalia Syaida, NIM 64221192. Perkenalkan, nama saya Zanabila Putri, NIM 64221281. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dengan nomor NIM 64220735 dari kelas 643A27 kampus UBSI BSD. 8 jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ada hacker dan cracker. Yang kedua, denial of service attack atau DOS attack. Yang ketiga, ada pelanggaran piracy. Yang keempat, fraud. Yang kelima, gambling. Yang keenam, mobile gambling. Yang ketujuh, pornografi dan pedofilia. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, ada data forgery. Berikut penjelasannya. Jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada hacker dan cracker. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Hacker dan cracker memiliki penggolongan. Yang pertama ada recreational hackers, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh netter, tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua ada crackers atau criminal-minded hackers, yaitu pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Yang ketiga ada political hackers atau aktivis politis, yaitu hacktivis melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Yang kedua ada denial of service attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Denial of service attack mempunyai dua format umum. Yang pertama, memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. Yang kedua, menghalangi media komunikasi antara pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pelanggaran piracy, yaitu pembajakan perangkat lunak software, undang-undang yang melindungi haki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pembentukan pembajakan perangkat lunak, yaitu memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Terus kedua ada soft lifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Kedua itu ada penjualan CD-ROM ilegal. Terus menyewakan perangkat lunak ilegal. Terus ada download ilegal, melindungi haki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Di sini juga ada fraud, itu merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya, kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya, adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Selanjutnya ada gambling. Menurut KBBI, yakini perjudian untung-untungan. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah memarak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven seperti Cayman Islands yang merupakan surga money laundering. Jenis-jenis online
gambling diantaranya yaitu online Sionos. Terus juga ada online poker. Di sini selanjutnya ada mobile gambling, yaitu perjudian seluler merujuk pada bermain game peluang atau keterampilan untuk uang menggunakan perangkat jarak jauh seperti ponsel pintar atau telepon seluler dengan koneksi internet kabel. Hal ini telah menjadi semakin populer dengan penggunaan luas. Terus juga perangkat seluler dengan ketersediaan platform perjudian online, pemain dapat mengakses berbagai permainan kasino, pertaruhan olahraga, dan kegiatan perjudian lainnya melalui aplikasi seluler dan situs web. Namun pentingnya untuk menyadari risiko yang terkait dengan perjudian seluler, yaitu seperti kecanduan dan penggunaan ponsel pintar yang bermasalah, sebagaimana yang disoroti dalam beberapa studi penelitian. Yang ketujuh ada pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Lalu pedofilia itu merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornography. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ada data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Manfaatkanlah teknologi dengan bijak. Manfaatkan teknologi dengan bijak adalah prinsip yang penting yang perlu diingat oleh individu dalam era digital saat ini. Berikut adalah beberapa cara menggunakan teknologi dengan bijak. Pertama, memahami kelebihan dan kelemahan teknologi. Kedua, menjaga privasi dan keamanan. Ketiga, mengatur waktu dan batasan penggunaan. Keempat, menggunakan teknologi untuk kegiatan positif. Kelima, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, menjaga kesehatan mental dan fisik. Dan yang ketujuh, mengajarkan anak-anak mengenai penggunaan teknologi dengan bijak. Dengan menggunakan teknologi dengan bijak, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mendukung kemajuan negara dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, sambil mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas bangsa.